Pengertian dari perangkat input pada komputer adalah perangkat keras yang memungkinkan pengguna memasukkan data, perintah, atau informasi ke dalam sistem komputer. Fungsi utama yang dimiliki dari perangkat input pada komputer adalah untuk mengirimkan data atau sinyal untuk diproses oleh perangkat lunak komputer yang kemudian menghasilkan output yang diinginkan. Selain fungsi itu, perangkat input pada komputer memiliki fungsi lain, yaitu yang pertama ada untuk mengirimkan data dan perintah ke komputer untuk diproses oleh CPU. Kemudian yang kedua, memungkinkan interaksi antara pengguna dan perangkat lunak. Dan yang terakhir, fungsinya adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan berbagai metode input sesuai kebutuhan teks, suara, dan juga gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam perangkat input pada komputer. Oke, yang pertama adalah keyboard. Nah, keyboard memiliki fungsi yaitu sebagai alat untuk mengetik teks, angka, dan juga karakter khusus. Dan keyboard mempunyai terdiri dari tombol alfanumerik yaitu huruf dan angka. Kemudian tombol fungsi yaitu F1 sampai F12. Dan ada juga tombol kontrol yaitu kontrol dan ALT. Dan kemudian ada tombol khusus enter, shift, dan juga delete. Jenis keyboard itu ada 3. Yang pertama itu ada yang namanya keyboard QWERTY. Nah, jenis keyboard QWERTY ini adalah jenis keyboard yang paling umum kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua ada mechanical keyboard. Nah, mechanical keyboard ini menggunakan saklar mekanik untuk setiap tombol, memberikan respon taktil. Nah, yang terakhir itu adalah virtual keyboard. Nah, yang dimana virtual keyboard ini adalah keyboard digital yang muncul di layar. Ketika keyboard manual yang ada di laptop kita, yang ada di laptop komputer kita sedang rusak, maka kita bisa menggunakan jalan alternatifnya, yaitu menggunakan keyboard digital. Selanjutnya, mouse. Mouse memiliki fungsi utama, yaitu untuk menggerakkan kursor, memilih, menyeret, dan juga menjatuhkan objek pada layar. Nah, kursor ini merupakan alat yang digunakan untuk mengontrol gerakan kursor di layar. Kemudian mouse ini terdiri dari 2 atau lebih tombol serta roda bulir untuk navigasi cepat. Jenis-jenis mouse. Nah, jenis-jenis mouse ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada mouse optik. Nah, mouse optik ini menggunakan cahaya LED untuk melacak pergerakan. Kemudian yang kedua ada mouse laser. Nah, mouse laser ini menggunakan sinar laser dan kemudian dia lebih presisi dibandingkan mouse optik. Kemudian yang terakhir ada yang namanya trackball. Nah, trackball ini adalah versi mouse dengan bola di bagian atas yang digunakan untuk mengontrol pergerakan. Selanjutnya, scanner. Scanner berfungsi sebagai mengonversi dokumen
fisik ke format digital. Sering digunakan untuk digitalisasi gambar, dokumen, atau barcode. Scanner berfungsi juga sebagai mengubah gambar, teks, atau dokumen fisik menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer. Jenis-jenis scanner. Nah, jenis-jenis scanner ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu flatbed scanner. Nah, flatbed scanner ini mempunyai fungsi yaitu memindai dokumen dengan meletakkannya pada permukaan datar. Kemudian yang kedua yaitu ada barcode scanner. Barcode scanner memindai kode batang yang digunakan di industri retail dan logistik. Nah, cara kerja barcode scanner yaitu dengan cara merepresentasi visual dari data yang berisi informasi produk seperti nomor identifikasi, harga, atau inventaris. Barcode scanner bekerja dengan memancarkan cahaya pada barcode dan menangkap pantulan cahaya tersebut untuk diterjemahkan menjadi data yang dapat diproses oleh komputer atau sistem yang ada di kasir. Misalnya, barcode scanner ini berada di supermarket dan toko retail seperti Alfamart, Indomaret, atau toko kelontong yang menyediakan barcode scanner untuk men-scan harga barang yang ingin dibeli oleh pembeli. Kemudian yang kedua ada di manajemen inventaris. Nah, biasanya barcode scanner ini berada di dalam gudang atau pusat distribusi. Nah, di barcode scanner ini digunakan untuk melacak stok barang. Kemudian yang ketiga ada di logistik dan pengiriman. Kemudian yang keempat ada di industri kesehatan. Nah, barcode scanner di industri kesehatan ini digunakan untuk memindai kode pada label obat atau peralatan medis. Kemudian memastikan informasi yang tepat dan mengurangi kesalahan dalam pembelian obat. Kemudian yang terakhir dia ada di acara dan tiket elektronik. Jenis scanner yang terakhir yaitu dokumen scanner. Dokumen scanner memiliki fungsi yaitu menycan secara cepat yang sering digunakan di kantor untuk pemindaian massal dokumen. Macam-macam perangkat input komputer yang selanjutnya adalah mikrofon. Mikrofon mempunyai fungsi sebagai mengambil suara dan mengubahnya menjadi data yang bisa diproses oleh komputer untuk komunikasi, pengenalan suara, ataupun rekaman. Dan mikrofon memiliki fungsi juga loh. Yang pertama yaitu perangkat input untuk menangkap suara dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Kemudian mikrofon juga digunakan dalam komunikasi, misalnya VoIP, rekaman audio, dan perintah suara atau voice command. Jenis mikrofon juga ada 3. Yang pertama yaitu dynamic mikrofon. Nah, dynamic mikrofon ini yaitu tahan lama dan sering digunakan untuk konser ataupun siaran langsung. Nah, yang kedua yaitu kondenser mikrofon. Nah, kondenser mikrofon ini dia lebih sensitif dan sering digunakan dalam studio rekaman. Kemudian yang terakhir ada USB mikrofon. USB mikrofon ini dia mudah digunakan karena langsung terhubung ke komputer tanpa perangkat tambahan. USB mikrofon ini berbeda dengan dynamic mikrofon ataupun kondenser mikrofon. Karena dynamic dan kondenser ini masih menggunakan alat hubung seperti kabel. Kemudian kalau yang USB mikrofon dia sudah otomatis terhubung. Selanjutnya,
perangkat input yaitu webcam. Cam memiliki fungsi yaitu sebagai mengambil gambar dan video yang akan nantinya untuk dikirimkan ke komputer dan juga digunakan dalam panggilan video atau konferensi online. Kemudian yang selanjutnya adalah joystick. Nah, joystick berfungsi sebagai alat pengontrol yang sering digunakan dalam permainan video atau simulasi. Dan juga joystick memungkinkan kontrol karakter atau objek dengan gerakan joystick. Dan yang terakhir dalam macam-macam jenis perangkat input pada komputer yaitu adalah touchscreen. Touchscreen berfungsi sebagai perangkat input yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan layar menggunakan sentuhan. Nah, di zaman yang modern sekarang, teknologi semakin canggih, di mana bukan hanya Android atau handphone yang memiliki fitur layar sentuh atau touchscreen. Dan sekarang, laptop pun juga sekarang sudah mempunyai fitur touchscreen. Bahkan bukan hanya tablet ataupun handphone saja. Sekarang fitur lebih canggih dan lebih upgrade. Oke, sekarang kita masuk ke conclusion. Nah, the conclusion dari semua materi yang sudah saya sampaikan tadi yaitu perangkat input sangatlah penting dalam sistem komputer karena berperan sebagai jembatan antara pengguna dan mesin. Kemudian yang kedua, conclusion yang bisa saya ambil yaitu berbagai jenis perangkat input memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dari mulai memasukkan teks, gambar, suara, hingga mengontrol sebuah permainan. Kemudian yang terakhir, conclusion yang saya bisa petik yaitu pemilihan perangkat input yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan